Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Pada episode kali ini, kami dari Gus Durian beserta NUTV Madiun kembali mengadakan walking tour, di mana pada edisi kali ini kami akan berkunjung di salah satu gereja, yaitu GPIB Jemaat Gamaliel atau Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Jemaat Gamaliel Jalan Jawa, Kota Madiun. Pada edisi kali ini kami akan dipandu oleh Pendeta David Arthur Hukom. Selamat menyaksikan. Ya, ada ketua majelis jemaat, ada pendeta jemaat, ada pendeta pelayanan umum. Saya ketua majelis jemaatnya yang bertanggung jawab organisasi secara keseluruhan. Kalau pendeta jemaat itu dia bagian kunjung-kunjung jemaat. Dia tidak bertanggung jawab terkait dengan organisasi, ini harus begini aturannya, ini enggak. Ada orang sakit, orang meninggal, orang melahirkan, itu lebih urusannya dia. Gitu. Tapi kalau saya termasuk ngurusin itu juga, begitu ya, ngurusin itu juga, ngatur pegawai semua. Gitu ya. Ini sekretaris kami, sekretaris pelaksana harian majelis jemaat, Benedikta, saudara Benedikta. Kemudian di GPIB itu selain ada ketua majelis jemaat, ada ketua 1, ketua 2, ketua 3. Kalau secara lengkap strukturnya sampai di 11 orang, itu sampai ketua 5. Jadi ketua majelis jemaat itu dia urus semua tentang bidang persidangan, teologi dan persidangan gerejawi, khotbah, ibadah-ibadah itu dia ngatur semua, kemudian di bidang workers itu ketua 1 bidang workers, dia mengurus orang sakit, buka, termasuk nanti kalau ada bantuan untuk pendidikan anak jemaat yang kurang mampu, jemaat ada keluarga yang kurang mampu, ketua 2 itu bermasalah, ketua 2-nya sedang berhalangan, tapi ada urusan jadi berhalangan, bisa sama-sama dengan kita begitu. Tapi sebelum saya lanjut, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu saudara sudah mau datang ke gereja kami untuk tur gitu ya. Jadi saya harus jadi gaya menjelaskan ini terkait begitu, jadi kurang begitu ya. Gimana Mas, yang mau tanyakan dulu sebelum kita berkeliling atau bagaimana? Iya, nanti saya lanjutkan dulu ya. Tadi kan sampai ketua 2 bermasa, ketua 3 itu bidang PPSD dan PPK, pengembangan sumber daya insani dan pengembangan peran keluarga. Ya, jadi di KPIB ada pelayanan dibagi berdasarkan kategori usia. Jadi kalau yang 0 sampai di usia 12 tahun itu masuk di pelayanan anak. Pelayanan anak itu dibagi lagi, ada yang kelas TK, balita TK, ada yang kelas anak kecil, ada yang kelas anggun. Kalau balita dan TK itu TK bawah. Kalau kelas 1 sampai kelas 3 SD itu masuk di anak kecil, kelas 4, kelas 6 itu masuk di kelas anak anggun. Kemudian nanti di SMP itu ada persekutuan teruna, gitu ya. Ini ketua kami, Pak Si Otang. Ketua yang punya laporan, yang ketua kemudian di SMP itu di kelas EK dan kelas UI. Kelas EK, nanti yang SMA itu di kelas UI. Ini pola belajarnya berbeda, pola pengajarannya berbeda. Ini kalau di GBB itu tidak menyebut anak-anak untuk PLK, pelayanan kategori anak dengan teruna itu hari minggunya sekolah minggu. Nah, kami tidak menyebut sekolah minggu itu kan termasuk peninggalan Belanda, Sunday School begitu ya, terkait dengan pembinaan supaya anak-anak sebenarnya punya pengetahuan begitu. Tapi kami merubahnya menjadi GBB secara keseluruhan, merubahnya menjadi ibadah hari Minggu. Jadi ibadah hari Minggu itu tidak boleh libur, jadi tetap ibadah. Yang harusnya di hari Natal pun, kalau dia jatuhnya Natal 25 Desember di hari Minggu, anak-anak tetap ibadah sendiri, gitu ya, karena polanya beda. Gitu. Karena kalau saya harus khotbah di depan anak-anak dengan
menyamaratakan semua anak-anak nggak akan ngerti gitu. Nah kemudian dari itu ada yang namanya gerakan pemuda. Nanti dari umur 17 sampai 16 ya. 16 itu kami harus mengikuti kelas katekesasi. Itu kalau di ya, istilahnya kami anak katekumen, belajar sekitar 40 materi itu untuk tentang kekristenan gitu ya, tentang kekristenan selama 40 hari dan beberapa materi ajar itu nanti ada evaluasinya begitu selama 1 tahun, biasanya itu 1 tahun. Kemudian nanti baru mereka bisa masuk ke pemuda, gerakan pemuda usia 18 sampai dengan 35. Catatannya kalau dia tidak menikah, batasnya sampai di 35. Tapi kalau dia umur 21 dia menikah, maka kalau dia laki-laki dia masuk ke persekutuan kaum bapak. Kemudian kalau dia perempuan berarti dia masuk ke persekutuan kaum perempuan. Nanti sampai di 60 plus 1 hari dia masuk di lansia, lanjut usia. Gitu ya, warnanya beda-beda. Kalau untuk anak-anak ini warnanya hijau muda, Tosca. Ini kuning muda, kemudian ini biru. Kemudian kalau PKP itu ungu, perempuan. Kalau kaum bapak itu abu-abu. Kalau kaum lansianya itu orange. Itu bidangnya PPSD dan PPK, termasuk pembinaan. Kemudian bidang yang kelima itu pembangunan ekonomi gereja. Pembangunan ekonomi gereja itu bicaranya adalah soal gimana gereja caranya dapat uang selain dari persembahan atau zakat yang dikumpulkan setiap ibadah. Kami sewa lapak di belakang. Ada sekarang tinggal 2, jadi sebenarnya bisa 6 sampai 7 di belakang, gitu ya. Dengan biaya sewanya menyesuaikan. Gitu. Kemudian PEG itu juga mengatur pembiayaan semuanya. Jadi kegiatannya berapa dia harus pikirkan. Kemudian yang terakhir itu Inforkomitbank. Gitu ya, Inforkomitbank itu terkait dengan pendataan, gitu ya, pendataan. Kemudian ada di situ Pendeta David ini gajinya berapa? Kalau saya sistemnya memang digaji berdasarkan golongan. Kalau kami di GBD masuk dengan S1, gelar S1 dan S2 itu 3A. Kecuali kalau masuk dengan gelar S3 itu langsung 3B. Begitu. Setiap 5 tahun sekali sesuai dengan aturan kami yang baru di ketok tahun 2021 per 5 tahun naik golongan. Dan itu harus mengajukan naik golongan. Ada penilaian yang harus diberikan. Nah, di GBB kemudian setelah Inforkomitbank itu berapa? Kami punya kendaraan sepeda motor. Sepeda motor itu berapa biaya perbaikannya? Nah, data jemaat itu yang juga harus dilihat. Kita GBB Gamaliel Madiun berapa sih jumlah kakaknya? 185 ya, lebih kurang. 185 begitu. Kami punya 4 sektor pelayanan dan 1 pos pelayanan. Di Ngawi, kalau sektor 1 kami itu kalau ditarik dari timur itu dari Pasar Kojo ya. Pasar Kojo Kari sampai di lampu merah Klegen. Lalu ke selatan, lalu masuk di Jalan Salak. Jalan Salak terus tarik sampai di Pasar Seleko. Lalu Agus Salim ke utara sampai di pertigaan alun-alun. Ya, lalu tarik terus sampai di Jembatan Merah itu ke selatan sektor 1. Lalu yang di sektor 2-nya itu di utaranya, tapi batasnya dari ujung mana nih? Pasar bukan Selamat Riyadi. Pasar Besi. Pasar Besi ujung sana. Selamat Riyadi. Tarik sampai lampu merah sini, belok ke Jalan Jawa. Terus Ayani tarik selalu sampai sana itu sektor 2. Yang di utara dari jalan itu tuh sektor 3 sampai di Caruban.
Lalu di Buan itu, Mospati itu sektor sendiri, sektor 4 sampai di Magetan. Di Ngawi itu ada sekitar 7 kakak sekarang, 7 kakak yang aktif. Mereka ibadahnya di Batalion Armen di sana. Gitu. Kami kalau hari kan orang banyak yang bilang begini, pendeta itu kan kerjanya cuma hari Minggu doang, sisanya libur. Gitu. Enggak, saya jam kerja saya terbalik, Selasa sampai Minggu. Jadi Minggu itu hitungnya hari kerja, gitu, hari kerja, gitu. Ya karena ibadah ya, gitu. Nanti hari Senin baru libur. Gitu. Ada juga yang mengaturnya Minggu ketemu Jumat. Gitu. Tapi pada umumnya kalau di jemaat itu di GBB Selasa sampai dengan Minggu, Senin itu kosong, gitu jam kerjanya. Ada pegawai yang ngurus administrasi, gitu. Jadi seperti tadi ibadah, persembahan yang kami masuk berapa, itu dicatat dari siapa saja, dan itu dicatat satu-satu. Lalu apa yang harus dibayarkan, begitulah administrasi seperti biasanya, nyusun jadwal dan seterusnya. Itu yang dari awal ya saya jelaskan begitu. Nanti kalau sambil motor jelaskan lagi. Masa GPIB yang barat ini. Oh ya, GPIB. Kenapa disebut Gereja Protestan Indonesia bagian Barat? Baratnya itu dari mana? Jadi GPIB ini dulu gereja Belanda. Kadang-kadang orang melesetkannya Gereja Peninggalan Inventaris Belanda. Ya, karena banyak gedungnya kan yang bangunan Belanda. Atau ada orang GPIB yang akhirnya bela GPIB itu gereja para imam dan bangsawan, bangsa Sintani Alam. Nah, jadi GPIB itu dulu adalah gereja negara. Gereja negara zaman Belanda itu disebut Indische Kerk. Kemudian dalam perjalanannya banyak orang-orang dari Maluku, dari NTT, dari Sulawesi Utara yang pergi merantau. Kemudian mau cari gereja yang ciri khasnya sama dengan yang ada di mereka. Ya, lalu secara tidak langsung dibentuklah GPIB. Dari Indische Kerk itu karena pemerintah Belanda, lalu karena banyak orang dari barat, dari timur ini yang pergi merantau ke barat, maka dibuatlah GPIB tanggal 31 Agustus 1948. Di waktu itu protosinodenya, pembukaan awalnya itu peresmiannya di GPIB Paulus Menteng. Gitu ya. Dulu sebutnya karena masih ada warisan Belanda, nyebut pendetanya Domini. Beberapa jemaat GPIB sampai hari ini karena masih ada sisa warisan Belandanya menyebut pendetanya Domini. Nah, kalau saya ke Surabaya, pulang ke tempat istri saya di GPIB Ebenezer Surabaya, saya kalau ketemu dengan jemaat yang orang-orang lama, mereka memang saya selamat pagi Domini, pagi. Gitu. Kalau untuk laki-laki, kalau untuk perempuan namanya bukan Domini, Domina. Gitu. Namanya Domina. Gitu. Nah, dari orang-orang yang tadi di 3 provinsi ini, karena punya kerinduan, maka dibentuklah ya gitulah GPIB. Jadinya GPIB Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Baratnya itu di baratnya 3 provinsi ini. Yang di sana? Yang di sana itu kalau di NTT itu gereja masih Injili di timur. Maluku gereja Protestan Maluku. Di Sulawesi Utara gereja masih Injili di Minahasa. Nah, karena GPIB harus ada di 3 wilayah, di baratnya 3 wilayah ini, maka GPIB nggak boleh bikin sampai di Sulawesi Utara. Gitu, nggak boleh bikin sampai di Sulawesi Utara, nggak boleh bikin sampai di Maluku sana, nggak boleh bikin sampai di NTT. Walaupun dalam kenyataannya sekarang mereka yang di gereja masih Injili Minahasa itu mereka ekspansi ke wilayahnya GPIB. Nah, itu terkait dengan ekonomi sebenarnya. Terlalu banyak tenaga pendeta, lalu tidak ada gerejanya, diperluaslah. Yang jemaatnya dari mana? Ya, yang ada ngoni yang orang GPIB yang ditarikin. Karena ada suka dengan kita, karena masa nggak mendukung kita, lebih kurang begitu ya. Tapi ada yang tetap bertahan. Begitu. Jadi baratnya itu bukan hitung Indonesia bagian barat secara waktu, tapi berdasarkan wilayah bahwa di baratnya 3 provinsi ini. Nah,
karena ini gereja wilayah, kami juga nggak boleh buat sampai di Malaysia. Malaysia, pokoknya di luar negeri nggak boleh, karena wilayahnya di Indonesia. Nah, gimana kalau misalnya ada jemaat GPIB yang banyak ekspansi ke Amerika, gitu ya? Di sana pakai namanya Gereja Protestan Indonesia. Gitu. Nah, biasanya itu ada tenaga utusan. Ini ada teman yang dia ditugaskan sejak tahun 2000 berapa ya? 2022 atau 2021 gitu, ditugaskan di Amerika. Gitu ya. Dia sampai nanti dia pensiun umur 65. Gitu. Jadi ditugaskan di sana sebagai tenaga utusan GPIB. Gitu. Ya toganya, sekolahnya itu sekolah yang ada di belakang itu, yang harus dipakai itu sesuai dengan aturan semua. Gitu. Jadi baratnya itu ada di bagian baratnya NTT, Maluku dan Sulawesi. Gitu. Tapi kalau wilayahnya GPIB itu dari Sabang sampai di Bau-Bau. Gitu. Bau-Bau itu paling ujung. Gitu ya. Kemudian dari Nunukan itu sampai di Cilacap. Yang paling selatan itu Cilacap kalau ditarik garis lurus. Ya. Begitu. Jadi Sumatera, Bali, Sumatera, Jawa, Bali, NTB, Kalimantan, sebagian Sulawesi. Sulawesi itu sampai di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat. Ada namanya Baras, daerah Baras. Itu 4 jam dari Palu. 4 jam dari Palu, ada di tengah perkebunan sawit. Gitu. Itu dia. Mungkin kalau saya terakhir sudah 4 tahun di Madiun ini, apa yang kiranya Pak Neda rasakan? Sudah pernah tidak mengalami intoleransi ataupun keterangan di Madiun ini bagaimana? Kalau Madiun itu kotanya ya tenang, dan yang pasti biaya hidupnya murah. Yang bikin saya nyaman karena ibu saya orang Madiun, ya ibu saya orang Tulungagung, dan di Mau sana. Gitu. Kalau ibu saya bilang kalau kamu pulang ke kampung itu bilang aja kamu cucunya berhaji, karena memang keluarga besar ibu saya haji, begitu ya di sana. Ya ibu saya mengambil putusan untuk pindah ya itu perjalanan spiritualitasnya dia. Nah biaya hidupnya murah, ya kalaupun macet, ya macet pada hari-hari tertentu saja ya begitu. Dan Madiun termasuk kota yang toleran menurut saya. Kota yang toleran. Ya aman-aman saja gitu ya, ketika beribadah orang tidak merasa takut bahwa nanti kamu nggak boleh ibadah aja gitu. Karena kan Pak Wali Kota juga sempat bilang tuh dalam pertemuan beberapa tahun lalu kalau intoleransi ada di Madiun, nanti kita akan tanggal di Madiun sama-sama begitu. Itu yang saya ingat tuh Pak Wali Kota lagi mengatakan begitu. Yang terakhir lagi mungkin dari saya, pendapat jenengan tentang sosok Gus Dur. Oh, Gus Dur. Gus Dur itu saya bilang orang yang cantik. Dia orang yang sangat progresif. Ya, ketika orang tidak mau bergaul dengan orang lain, dia sudah pergi bergaul. Gitu ya. Lagi kalau ngomong gitu aja kok repot. Gitu. Gitu aja kok repot itu penjelasannya sangat panjang. Gitu ya. Penjelasannya sangat panjang. Saya hanya bilang dia orang yang hebat, orang yang canggih, dan tidak ada orang yang pernah bisa menggantikan Gus Dur gitu ya. Karena memang ya dia bukan pintar tapi dia cerdas gitu ya. Terlepas dari kalau orang bilang ada wali yang ke-10, Gus Dur adalah wali yang ke-10 gitu. Tapi yang membuat saya akhirnya tertarik untuk menulis skripsi saya tentang Gus Dur itu adalah ketika dia naik jadi presiden. Ya, itu yang membuat saya tertarik untuk saya mau coba untuk mencintai Gus Dur begitu. Dan saya bilang dia orang yang keren, yang sulit untuk dimengerti ya, walaupun orang-orang bilang dia tidur tiba-tiba dia bisa jawab begitu ya. Ya karena di satu sisi secara intelektual memang dia orang yang rajin belajar, yang bisa, lalu yang dia selalu katakan adalah dia berangkat dari imannya sebagai orang Islam yang saya menghargai orang lain tanpa harus membuat saya menjadi sama dengan mereka dan mereka menjadi sama dengan saya.
Pak Dua ini S2-nya di UIN Sunan Iya, Kalijaga. saya S2-nya di UIN Sunan Kalijaga. Karena kebetulan GPIB itu waktu persidangan di Balikpapan 2015 sebenarnya bukan memutuskan, GPIB itu punya target di 2026 itu ada sekitar 150 pendeta dengan gelar master. Lalu ada sekitar 5 pendeta itu punya gelar S3. Untuk gereja sebesar GPIB itu sudah terlambat, begitu ya, sudah sangat terlambat. Dengan bukan bicara soal gelar, tapi bicara soal GPIB perlu mempersiapkan personilnya, gitu ya. Nah, di 2015 diketok bahwa ada 15 orang pendeta yang harus kuliah di bidang sosiologi agama sebanyak 15 orang di Salatiga, Satya Wacana. Itu ada 15 orang, selesai dalam 2018 diputuskan ada 15 orang yang harus berangkat untuk sekolah di UIN. Awalnya itu bukan UIN, tapi berangkat ke Tunisia. Tunisia. Ada 3 orang yang harus berangkat ke Tunisia untuk pertukaran pelayanan selama lebih kurang 9 bulan. Waktu itu konsepnya disampaikan kalau kurang 9 bulan kita perpanjang jadi 1 tahun. Jadi departemennya, jadi GPIB itu ada majelis sinodenya, di bawah majelis sinode itu ada departemennya yang bidangnya tadi bidang intermasa, gitu ya. Nah, karena pendidikan ini dia punyanya bidang 4, bidang PPSD, PPK, lalu diambil oleh bidang 3 intermasa, maka kerjasama. Tidak disetujui untuk pergi 3 orang ke Tunisia, karena kalau lepas 3 orang, terima 3 orang dari Tunisia di Indonesia, biayanya tentu tidak murah. Ya, karena kan harus lepas orang, gitu. Harus pikirkan keluarganya juga, lebih kurang begitu. Lalu diputuskan 15 orang masuk kuliah. Tadinya di UIN Syarif Hidayatullah dibagi 5 orang, kalau nggak salah 10 orang di Syarif Hidayatullah, lalu sisanya di UIN Sunan Kalijaga. Tapi Syarif Hidayatullah itu tidak menerima untuk block teaching kelas khusus, harus yang reguler. Dan syaratnya adalah harus bisa bahasa Arab. Harus bisa bahasa Arab waktu masuk di UIN Syarif Hidayatullah, gitu ya. Tadinya mau di UIN yang di Semarang, tapi ternyata setelah dilakukan pendekatan hanya UIN Sunan Kalijaga yang terima 15 pendeta ini. Monggo silakan satu kelas. Tapi ada juga yang dari kelas ada yang lain, gitu ya. Kami ada 19 orang, yang 4 itu yang memang beragama Islam dan mereka menyesuaikan dengan kami kuliahnya. Jadi 1 bulan full kami kuliah, nanti pulang ke rumah. Jadi saya waktu itu di Banda Aceh, 1 bulan di Jogja, 1 bulan di Aceh, 1 bulan di Jogja selama 2 tahun. Begitu terus. Jadi 15 orang dari pihak UIN Sunan Kalijaga bilang, monggo silakan masuk, aman tanpa tes. Berkat buat kami ya. Tapi nanti begitu keluar, TOEFL atau TOEFL kami harus sesuai dengan standar UIN, gitu ya. Jadi kami 15 orang, di akhir itu memang kami harus belajar bahasa Arab. 1 minggu itu kami harus belajar 8 jam. Itu hari Senin dan hari Jumat, jam 7 pagi sampai jam 12 siang, lebih dari 10 jam. Dan tingkat apa? Ya, Bahasa kata Arab yang masih tingkat. Selain Assalamualaikum. Walaupun Al-Qur'an, nah gitu. Pintu ruangan ini saya kasih nur balas gitu. Anak Rijalun kan saya laki-laki gitu. Tapi yang kami belajar terutama alif, gitu ya begitu. Lalu kami dibilang itu pelajaran SD, Bapak Ibu Pendeta. Dan kira-kira kami fase itu berapa lama? 6 bulan aja kalau setiap minggu belajar itu fase. Nah, persoalan kan kami nggak tiap hari berkomunikasi dengan bahasa Arab begitu ya. Jadi tibalah di saat kami TOEFL itu tes 1, modal bahasa Arab tuh. Kamu sudah saya ngelirik-lirik. Begitu pendampingnya bilang, ya sekarang masuk ke nomor 20. Hah? Nomor 20? Ada seorang teman yang bilang begitu. Gue udah nomor 60 ini. Jadi karena memang nggak ngerti bahasa Arab kan begitu. Kalau bahasa Inggris kan semuanya bicara dalam bahasa Inggris. Kalau ini nggak memang dalam bahasa Arab begitu. Ya ngomong apa? Ya tapi ya itu kalau TOEFL-nya nggak lolos harus lolos TOEFL. Gitu.
begitu ya. Kalau TOEFL nggak lulus harus lulus TOEFL begitu. Ya keluar sertifikatnya semua dalam tulisan bahasa Arab. Saya bilang pokoknya gue lulus dah. Gitu. Karena memang bedanya karena ada MOU-nya, gitu ya, ada MOU-nya. Nah dari 15 orang itu ada 2 orang yang harus lanjut lagi S3 dulu. Sekarang sedang menyelesaikan itu. Nah begitu mereka masuk tes di S3, itu yang mereka kelabakan. Karena setelah wawancara dengan bahasa Inggris, mereka harus menguasai Arab dan bahasa Ibrani. Ternyata dosennya memang menguasai semua itu, 3 bahasa itu. Jadi percakapannya dengan di tes juga bahasa Ibrani dengan bahasa Arabnya. Bedanya di itu karena ya mereka sudah jenjangnya lebih tinggi. Saya bilang ya saya terselamatkan lah gitu ya dari asap. Jadi saya bilang aman lah saya bilang asap saya bilang. Tapi bidangnya saya waktu kuliah itu bukan bidang dogmanya, bukan teologi, tapi jurusannya interdisciplinary Islamic Studies, konsentrasinya Islam Nusantara, gitu. Kan lebih pada sosiologi dan antropologi, gitu kalau bidang itu. Persoalannya di bidang teologinya itu kami harus fasih berbahasa Arab. Kalau bidang teologi. Bidang teologinya, dan itu memang agak sulit untuk itu. Nah waktu itu di kelas dosen kami pun ketika dia mengajar, Bapak Ibu sunnah itu adalah dia kasih slide cek yang tulisan bahasa Latinnya cuma sunnah, sisanya bahasa Arab. Ya Mas, monggo silakan jelaskan. Gak bisa, yang Islam dari kecil gak bisa. Oke, ya kami cuma dengerin aja dia jelasin gitu. Jadi karena belajarnya daripada antropologi, sosiologi, sejarah, begitu ya, masuknya Islam di Indonesia, ya itu yang kami pelajari. Saya selesai masuk tahun 2018, saya selesai 2020. Terus 2021 saya dipindahkan ke Madiun. Dan ketemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Teras ini bukan bangunan asli. Ini bangunan tahun 89. Itu prasastinya ada di sini. Karena ada rehabilitasi gedung gereja ini besar-besaran tahun 1989. Perubahannya ya. Ditambahkan ini. Aslinya itu ini aja langsung Tanpa teras gitu ya. tanpa teras. Nah di sini tuh ada tangga sekitar 1 meter ke bawah. Jadi bisa dibayangkan berapa tinggi yang kami timbun karena jalan semakin tinggi. Ya. Kalau pagar itu sepertinya bangunan Belanda karena waktu pembangunan gorong-gorong itu masih ada 2-3 meter ke bawah itu fondasi yang kami lihat waktu digali sampai sekarang. Nah ini prasastinya. Prasasti gereja ini berdiri tanggal 30 Agustus 1908. Ya. Jadi 10 tahun sebelum kota Madiun. Nah ini waktu itu pendetanya adalah Domini Pilonus Prah. Ya. Dia pendeta yang melayani di Surabaya. Kemudian karena ada tugas dia harus melayani di sini, dia melayani khususnya para pegawai di pabrik-pabrik gula. Joaku, Kanigoro, Botan, sampai yang di mana arah Gorang-Gareng sana tuh ada itu. Nah, dia bangun itu bukan dengan dana dari pemerintah Belanda, dana pribadi. Dia bangun, dia kasih sama W.F. Resner ini. W.F. Resner ini dia bukan seorang arsitek, dia seorang pedagang yang buat gedung gereja ini, yang bangun dengan gaya gotik. Yang dibangun sama W.F. Resner satu dunia cuma di sini. W.F. Resner itu meninggalnya di Padang, Sumatera Barat. Data ini saya dapat dari mahasiswa UI yang sedang melakukan penelitian di sini. Dia cari data informasinya sampai di Leiden University, di perpustakaan. Dia bilang bahwa pendeta Resner ini dia seorang pedagang, bukan seorang arsitek. Jadi satu dunia yang dibangun sama Resner cuma di sini. Nah, ini tambahan. Kemudian di dalam ini sudah banyak perubahan. Mulai dari lantai ini berubah. Lantai ini awalnya itu semen. Kalau menurut gambar yang kami punya itu semen, lalu dikasih pola supaya jadi seperti lantai ada garis-garisnya.
Ya, jadi semen memang yang diplester. Dulu plafonnya nggak begini model. Dia langsung mengikuti atap. Menurut gambar itu kayu ini di dalamnya ada kayu penyangga gitu, seperti konsul yang memang dibuat ada motifnya. Kemudian ini dibuat ketika sumbangan nih dari keluarga Theo Syafiei, begitu. Waktu anaknya menikah di sini, begitu. Karena ibunya yang ini. Iya ini yang plafon ini ada. Plafon yang baru ini ya. Iya, yang berubah ini, yang belok-belok ini. Iya, iya. Ya, yang aslinya itu dia segitiga begini. Segitiga. Nah, kemudian ini keramik di dinding itu sudah tambahan. Karena air dari bawah itu dia naik garamnya. Oh ya. Jadi rusak, ngelotok gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk mimbarnya itu masih asli. Mimbarnya masih asli. Kemudian jendela ini 10 jendela, sebenarnya itu ada jendela kacanya. Tapi yang paling depan saja di bagian kanan. Yang 4 ini belakang itu sudah ada. Menurut cerita jemaah kami yang orang tuanya diserahkan oleh pihak Belanda untuk ngurus gereja ini, Pak Eben, itu rusak ketika zaman Jepang. Rusak pada sama zaman Jepang. Nah, waktu itu sudah tersisa yang hanya 2 itu. Nah, kemudian yang model salib di atas mimbar itu buat tambahan, mengikuti dengan ini. Karena kalau asli itu dia hanya bentuknya seperti topi. Gitu. Kalau kali ini kan enggak ada. Langsung sekalian. Ya, bentuk langsung. Nah, kursi ini nih kursi generasi ketiga. Kursi generasi pertama itu yang tadi kita duduk di ruang konsistori. Itu kursi Belanda. Kemudian ada nanti kalau kita ada kursi yang kecil itu generasi kedua, ini ketiga. Ini juga sumbangan. Ini tahun berapa? Tahun berapa ya Pak ya? Sekitar masuk ke tahun 2000-an. Meja kami masih cagar budaya tapi kita kota. Kalau provinsi ditolak. Karena ada teras dan di belakang itu nempel dengan gedung. Kalau mau terima cagar budaya dari provinsi, informasi yang saya terima itu harus bongkar teras dan gedung belakang itu harus ada jeda 3 meter. Tapi waktu 2021, waktu pembahasan naskah akademik di Aston, saya sampaikan waktu itu kepada Pak Gandhi. Kalau harus bongkar depan sama belakang eman-eman duitnya. Lebih baik ndang diramu Pak. Gitu. Tapi ya sampai hari ini ya juga cuma SK toh. Ya SK aja yang keluar begitu. Pernah pengajuan tapi ditolak oleh. Tapi termasuk cagar budaya kota berarti? Cagar budaya kota. 24. Menurut SK-nya iya. SK-nya itu ditandatangani wali kota 2019. Kami terima salinannya 2021. Gitu. Pengajuan 2023 ditolak untuk renovasi. Waktu itu memang renovasinya untuk mengembalikan mendekati asli. Gitu. Kayak ini yang di tembok, keramik yang di dinding ini mau kami kerok. Kesulitannya adalah kami tidak punya data lengkap terkait dengan bangunan itu yang aslinya yang mana. Hanya bisa menerka bahwa di bagian pilar ini kalau Belanda itu dia biasanya tidak ngasih miring begini, tapi dia kasihnya tetap lurus, kaku. Iya. Kemudian itu relief yang di belakang layar slide itu ada relief itu saya pikir tambahan. Ternyata tahun 60-an itu sudah ada. Tapi begitu dilihat, saya coba periksa kandungan pasirnya itu seperti mendekati dengan bangunan yang lama. Ya mungkin teknologi orang Belanda sudah lebih maju untuk bikin relief begitu dibandingkan kita Indonesia pada awal 1908. Itu dia. Nah kalau tangga itu ada bagian yang tidak asli lagi. Ditambah ada tiang di bagian bawah ditambah. Tangga mana? Enggak. Tangga apa? Tangga ini sudah nggak asli lagi. Tapi kalau yang ini masih. Ada beberapa yang ini sudah berubah juga, sudah mengalami perubahan, hanya mimbar gantungnya mungkin kerangkanya yang masih asli. Kesulitannya adalah waktu kami mencari tukang yang memang bisa memperbaiki supaya mimbar ini rata lagi, karena miring.
karena pendetanya badannya besar, saya nggak tahu gimana. Miring ke depan. Jadi kalau dari depan tuh kelihatan miring. Bungkuk. Nah, agak turun gitu ya. Di sini pun ada. Nah ini bagian tambahan nih, informasinya tambahan. Kalau ini semua baru, kecuali yang ini tuh buatan tahun 1841. Wah. Ada bahasa Belandanya. Ngawi bahasa Belanda. 1841 ini yang paling lama, kalau yang lain baru. Karena ini mengatanya sesuai dengan apa ketetapan kami di GPIB. Gitu ya. Ini biasanya untuk pelayan firman. Pelayan firman itu nggak mesti harus pendeta. Bisa diaken, bisa penatua. Ada tiga pelayan di tempat kami di GPIB. Begitu. Nah kalau ini untuk yang selain pendeta, bertugas di sini. Jadi kalau saya di atas, saya biasanya mengajarkan jemaat. Di atas itu saya hanya untuk khotbah, begitu, memberitakan apa isi Alkitab. Tapi kalau ada pengumuman yang mau saya sampaikan, ada sesuatu saya harus turun ke sini. Saya ngajarin jemaat begitu, supaya ini nggak dicampur aduk jadi satu. Nah, terkait dengan liturgi dan kalau di Katolik homili ya, begitu, supaya oke ini. Tuh, nah ini Alkitab, nggak apa-apa buka aja. Alkitab ini setiap ibadah harus dibuka sesuai dengan bacaannya. Kalau tadi kami Yesaya 40 ayat 1 sampai 11, maka buka Yesaya 40. Begitu. Nah, sebenarnya kalau itu ada roti. Ini namanya meja perjamuan. Gitu ya. Ada roti, simbol roti juga sebagai lambang sakramen. Tapi karena rotinya harus roti asli, jadi berapa biaya yang harus dikeluarkan kalau setiap minggu beli roti asli. Gitu. Jadi kami nggak pakai roti itu. Lilin ini juga harus dinyalakan. Nah, ini bejana baptisan. Kalau ini untuk perjamuan. Ini untuk perjamuan kudus. Ini cawan, ini teko. Jadi kalau perjamuan itu biasanya gini, nanti dituang. Sebagai simbol saja. Nanti jemaat dibagikan yang lain. Gitu. Kalau ini kantong persembahan, gitu ya, kantong persembahan yang zakat, infak, persepuluhan, gitu. Jadi setiap minggu dimasukkan. Nah, kalau persepuluhan itu kami punya kartunya sendiri. Jadi ada kartunya, per keluarga kasih. Jadi bukan supaya tahu dia kasih berapa, tapi supaya keluarga dan gereja punya data untuk ngecek. Kan bisa saja keluarga katakan, kami sudah kasih ke gereja. Enggak, kami nggak terima datanya. Nah, jadi kalau keluarga masukkan di sini, nanti selesai ibadah minggu tadi dicatat tuh. Nanti hari yang lain, hari kerja, dimasukkan lagi, direkap lagi. Begitu. Nah, kalau ini kalau alat musiknya, enggak, ini tambahan semua. Begitu. Ganti. Piano ini yang enggak apa-apa, yang bisa main clavinova ini hanya satu orang. Gitu. Yang sebenarnya ada yang lain bisa main, tapi yang bertugas itu yang bisa main sekarang sudah pindah ke Semarang. Jadi nganggur lah clavinova itu. Nah, kalau ini yang main bisa lebih banyak. Begitu. Klasik. Karena kalau kami di GPIB, nyanyian yang dipakai itu adalah nyanyian gereja. Bukan nyanyian rohani. Kalau rohani itu yang didengar di YouTube tuh. Banyak tuh. Kalau nyanyian rohani berdasarkan buku nyanyian. Gitu. Notnya, ketukannya harus sama gitu ya. Ini karena dia sebagai simbol, maka dia dipajang. Dipajang. Karena di GPIB itu memahami kalau pemberitaan firman Tuhan di sini itu nyata dalam sakramen perjamuan kudus dan sakramen baptisan kudus. Ini jadi satu. Ini nggak boleh digeser. Kalau misalnya acara Natal, geser, kosongin. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Gitu. Karena kan ini mengikuti bentuk bangunan ya. Gitu. Kalau di gereja-gereja tertentu itu ada yang memang disakralkan, nggak boleh digeser. Saya waktu di Banda Aceh, tempatnya beda sendiri, saya bilang mimbar itu tidak boleh digeser sama sekali dengan alasan apa. Karena di GPIB itu memahami ini tempat kehadiran Tuhan. Yang jadi pemerintah firman itu pelayan firman, kami sebutnya pelayan firman. Karena berdasarkan pada Alkitab. Nah, yang menyampaikan yang jadi pelayan firman itu dianggap sebagai wakilnya Tuhan. Masa sih tempatnya Tuhan digeser? Nah, kalau di GPIB kenapa? Kalau di GPIB atau Protestan kenapa gereja mimbarnya di tengah? Karena pusat ibadahnya di tengah, pemberitaan firman Tuhan.
bukan di perjamuannya, berbeda. Gitu. Ini jadi memang dia ada di tengah. Dia nggak bisa pinggir ya, kalau ada acara digeser. Oh, nggak bisa. Oh, ini stola masuk di Minggu Trinitas gitu ya. Jadi kain ini berganti ini sampai dengan hari Minggu. Kan setelah kemarin Minggu Pentakosta, Minggu Trinitas, pengakuan pada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kemudian nanti mulai minggu depan Sabtu sore. Sabtu sore itu ganti dengan Minggu sesudah Pentakosta. Itu yang paling panjang sampai 4 minggu sebelum Natal, Minggu Advent. Gitu ya. Minggu Advent. Ini harus dipasang sebagai simbolnya. Bacaannya pun mengarahkan itu. Oh, bacanya kalau tentang Pentakosta, turunnya Roh Kudus, bicaranya tentang turunnya Roh Kudus. Nanti Advent tentang Advent. Gitu ya. Nah, yang masih pro dan kontra di GPIB itu adalah tentang pelaksanaan Natal. Pelaksanaan Natal itu di bawah tanggal 25 boleh atau enggak? Di atas tanggal 25. Saya mengajarkan kepada jemaat begini. Tidak ada lebaran itu di bulan puasa. Tidak ada. Saya kasih contohnya gitu. Adakah orang yang berlebaran di bulan Ramadan? Silakan cari. Kenapa mereka bisa taat, lalu kita ribut? Katolik pun enggak. Katolik nggak bisa sebelum tanggal 25. Yang saya tahu, di atas tanggal 25. Kenapa mereka bisa taat, kita nggak bisa? Oh, karena alasan mau pulang kampung, alasan mau ini. Bahkan ada orang Kristen Protestan khususnya, tanggal 1 Desember itu sudah Natal. Saya ngajarin kepada jemaat, apa sih yang Bapak Ibu cari ketika Natal? Baju baru, makanan enak, atau mau mengingat rayakan kelahiran Kristusnya? Kalau mau mengingat rayakan kelahiran Kristusnya, bikin itu jadi momen yang sangat sakral, supaya tidak terlalu berulang. Kan perayaan itu bisa dengan berbagai macam cara. Gitu. Masih di minggu Advent, masih minggu perenungan, atau kalau misalnya di Islam itu masih di bulan Ramadan, tapi sudah bicaranya soal Lebaran, itu kan nggak bisa. Saya ngajarin kepada jemaat begitu. Jadi mereka ada yang ya namanya di mana-mana ya, saya beberapa kali di jemaat ada yang merasa bahwa kok ini pendetanya bikin aturan baru. Bukan, ini ajaran gereja. Gitu. Saya bilang, kenapa Bapak Ibu tidak merayakan Paskah sebelum Jumat Agung? Saya bilang begitu. Nggak bisa. Kan memang imannya begitu, pengajaran gerejanya gitu. Yesus harus mati dulu, baru Yesus bangkit. Kan bukan bangkit lalu mati dulu. Gitu. Lah kenapa Bapak Ibu merayakan Natal, ulang tahun baru di tanggal 1 Januari? Nggak bikin di bulan Maret. Sebenarnya kan begitu toh, supaya jemaat itu hidupnya tertib. Ini yang paling panjang itu minggu sesudah Pentakosta, kami sampai di 20 minggu. Ya. Nanti masuk di Advent. Di 4 minggu sebelum Natal itu minggu Advent. Kalau setelah Natal Ada masa raya Natal, nanti kami ada minggu Epifania, ada minggu Prapaskah. Ini ya. Dan kami kalau pendeta itu di GBB harus menggunakan toga. Toganya warna putih, dulu warna hitam. Lalu ada, biasanya kalau nonton film-film kan ada yang di sini ada Putih itu. dua ini. Itu bukan hiasan, itu namanya bef. Fungsinya tahu? Fungsinya untuk lap ini. Gitu. Jadi itu bukan cuma sekedar hiasan, tapi dia ada fungsinya. Lalu kenapa pendeta pastor di sini ada kolar? Oh iya. Itu seperti tanda bahwa kamu tuh sudah diikat. Kamu tuh tidak bisa bikin aneh-aneh lagi dalam hidupmu. Gitu. Bikin aneh-aneh ya. Ya memang kamu hidupmu untuk Tuhan udah. Itu aja. Bukan supaya gagah. Nah kalau di GPIB itu untuk jadi pendeta dia harus mengikuti 2 tahun masa vikaria. Kalau istilah Indonesianya masa perupaan. Di jemaat yang berbeda. 1 lalu 2 kami punya. Gitu ya, kami ada, cuma lagi tugas di Jiwa. Nanti setelah 2 tahun, kalau dianggap layak jadi pendeta, maka dipendetakan. Nah, di baju kami itu, toga kami itu ada di sini 3 kancing di kanan. Berdasarkan hasil keputusan 2015, 3 kancing ini bicara tentang
Bapa, Putra, dan Roh Kudus sebagai simbol. Lalu di sini ada kancingnya 12 murid Yesus. Gitu. Lalu di sini ada lipatan 70 murid Yesus yang berikutnya setelah 12, kan ada 70 orang yang diutus di situ. Itu nggak bisa yang saya mau yang warna biru, saya mau yang warna begini, motifnya mau begini. Kalau dulu GPB ada tuh yang dia pakai seperti yang Katolik, ada ikatnya di sini gitu ya. Ada yang bikin variasi masing-masing begitu. Misalnya ambil dari Manado yang di lengannya itu gelembung gini, kayak Aladin gitu. Nggak bisa. Hasil keputusannya ditertibkan lagi. Kasih contoh. Gitu. Seragamkan. Ya, mau di pedalaman itu ya tetap sama. Seragamkan. Ya diseragamkan semua supaya itu jadi identitas. Nanti setiap kali yang bertugas itu ada stola di sini kain. Orang bilang itu selendang hiasan, bukan. Itu sebagai tadi yang di ruang konsistori itu ada yang logonya sama seperti ini. Itu bukan hanya hiasan, itu sebagai tanda untuk memikul tanggung jawab pelayanan gitu ya. Dipakai itu. Jadi kalau di GPIB itu kalau pendeta ditabiskan dia masuk dengan toga yang masih polos. Nanti dia berlututkan, kemudian setelah itu dia dikasihkan stola. Gitu. Lalu diperkenalkan ini Alkitab tuh kamu harus ngapain dengan Alkitab, ini alat-alat perjamuan kamu harus ngapain, itu baptisan kamu harus ngapain, ini mimbar ini buat apaan gitu. Dijelasin satu-satu. Nah, kalau kayak kantong ini kami memang sekarang itu hanya satu kantong. Tapi kalau di jemaat-jemaat tertentu ada kebijakan termasuk di sini kalau misalnya ada kebutuhan tertentu ditambah satu kantong. Biasanya itu kantong hitam untuk ini, kantong hijau untuk ini, kantong merah untuk ini. Beda-beda fungsinya. Ya, fungsinya beda-beda. Tapi kalau ini tetap sama. Ini fungsinya sama. Sama. Walaupun beda warna ya. Walaupun beda warna. Tapi kalau di gereja tertentu ada yang merah semua, malah ada yang kalau dia putih, ini kain dasarnya putih, makanya akan putih. Kalau hijau dia akan hijau. Ngaturnya di situ aja bedanya. Ya, kalau kami di Banda Aceh itu waktu saya di Banda Aceh itu jadi jemaat kasih ini, lalu ada kotak di depan 2 yang jemaat harus kasih. Ada 2 kotak lagi. Nah, kebijakan setiap gereja beda-beda. Kalau masih ada yang live streaming juga ya dikasih kris gitu ya, biar bisa scan yang nonton dari itu. Tapi kalau kami di Gamaliel itu enggak lagi pakai streaming gitu, karena waktu itu dievaluasinya begini, orang nonton di YouTube, setiap orang yang buka itu dihitung nonton, tapi apakah orang yang nonton itu beribadah? Ada kelemahannya. Ya, enggak. Saya bilang, saya bisa melihat pagi sore. Kalau saya melihat 1 hari 3 kali, saya dihitung 3 orang. Apakah saya ikut sama-sama ibadah? Enggak. Saya sedang nonton orang ibadah, orang ibadahnya pagi, saya sore. Lalu kami rubah ke Zoom. Zoom ternyata yang hadir lewat Zoom itu hanya 2-3 orang. Udah langsung aja lah Pak, minta tambah marem berkatnya nyampe. Untuk pandemi. Dari Zoom akhirnya setelah Zoom itu supaya lebih private, bukan untuk, karena evaluasinya gini. Kalau YouTube itu kan ditayangkan, menghasilkan enggak? Kalau nggak menghasilkan nggak usah. Kalau mau menghasilkan kerja keras. Akhirnya nggak bikin Zoom. Ternyata Zoom nggak semua orang pakai Zoom. Nah, jemaat kami ini banyak yang sepuh. Jadi mereka merasa lebih marem kalau datang langsung. hybrid. Ya udahlah akhirnya ya karena perlahan-lahan COVID-nya entah kemana begitu ya. Bisa gereja. Oke, ruangan sini akhirnya jadi tempat alat musik. Nah, ini sebenarnya ruang kerja saya di sini. Ruang kerja saya di sini. Waktu saya datang ada meja yang disiapkan, tapi saya nggak mau menyendiri, jadi saya gabung dengan pegawai di belakang. Itu. Nah, kalau alat musik ini sebenarnya lebih sumbangan ya, sumbangan dan karena COVID kemarin jadi akhirnya nggak terpakai. Ini juga termasuk piano yang karena nggak ada yang bisa main, mereknya Baldur.
Tuh, jadi ini sama juga. Dulu ini sempat waktu saya pertama datang ini ruang tamu. Jadi kalau tamu di sini. Tapi saya bilang semua gabung di sana aja. Nah, kalau ini ruang konsistori yang tadi. Ini kayu yang ada di atas itu. Dan kayu ini kayu yang ikat mimbar. Ini ikat mimbar. Jadi kalau ini dibuka bautnya, mimbarnya ambles. Lepas. Ya. Sini juga tadi ada dengkulannya di sini. Nah itu ya vikaris mari. Nah, ini vikaris calon pendeta proses tahun pertama, gitu ya. Namanya Barbadina. Bapaknya orang Ambon, namanya orang Malang. Ini yang di atas itu kayu yang tadi nutup itu untuk di atas mimbar, yang untuk kopinya. Nah, ini ruang konsistori. Konsistori itu tempat untuk memulai segala sesuatunya. Jadi semua disiapkan di sini, kemudian berdoa mulai di sini, kemudian berakhirnya di sini. Nah, ini yang namanya sekolah. Jadi sebelum kami ibadah, kami berdoa. Nah, saya selalu ingatkan, kalau para petugasnya sudah berdoa, yang terlambat nggak boleh ngambil ini, lalu langsung masuk. Kenapa? Kan sudah dimulai. Kalau jenengan terlambat, jenengan jadi sana. Untuk membiasakan juga bahwa kalau pimpinan datang, jenengan bisa standby, bisa on time. Tapi ini sama yang ngasih hidup jenengan harusnya lebih tinggi. Kalau plafonnya ini sudah baru, tempo hari jebol. Karena lapuk, 3 kali kami harus perbaiki. Ini ruang konsistori. Kemudian di belakang ini, jadi kalau anak-anak ibadahnya di sini, yang tadi SD SMP di sini, dibaginya per kelas. Jadi sini yang SMP SMA sebelum yang mau naik ke Unida untuk mengikuti kelas saksi atau dokumen. Lalu yang di sana itu mulai dari yang balita di ujung sana, karena mereka dapat revolusi, matras, warna, gambar, cerita, terus kesini. Pakai ruangannya ini. Nah, ruangan ini yang harus dibongkar kalau mau jadi sadar budaya. 3 meter dibongkar. Kan emang. Iya. Nah, itu kantor kami di situ. Setiap hari aktivitasnya di situ. Mulai dari jam 8.30 itu kami ibadah pagi dulu. Jam 9 atau amannya orang datang. Jam 9 hari Selasa sampai hari Kamis itu sampai di pukul 15. Jumat Sabtu itu sampai di pukul 17. Kantornya di situ. Ini ruang ininya. Begitu. Nah, kalau dulu itu kan di sebelah ada sekolah. Begitu. Ada sekolah Gamaliel di sana. Begitu. Akhir 90-an ya kan. Sekolah Gamaliel keluar dari lingkungan ini. Waktu Gamaliel masih itu ini masih bangunan lama. Ya, bangunan lama. Sudah ada bangunan, tapi bangunan lama. Ya, bangunan lama. Yang saya tahu begitu, ditambahkan, diperpanjang ke sana, Nah, posisi tanah itu sebenarnya miring gini. Jadi waktu kami bikin taman di depan itu agak lamanya ukur dengan tukang. Karena ternyata tanah di depan itu posisinya miring, jalan-jalan itu tidak lurus, miring gini. Ini dia miring. Jadi tukangnya ukur gini, ini gini. Enggak, ini nanti kalau jadi miring tamannya. Jadi akhirnya kami harus luruskan. Tidak apa-apa namanya yang miring. Nah, ini sebelah berbatasan dengan pengadilan. Kemudian kalau ini guest house yang berapa ya? Peninggalannya LBP. Yang mana ya, Pak? Ya, dulu waktu udah di Danrem di sini. Tapi ini sudah kami renovasi kemarin.
Ya tahun lalu kami renovasi karena memang kondisinya sudah nggak bagus. Itu tempat parkir, kemudian itu pastori kami, tempat tinggal pendeta. Itu tahun 60-an dibangunnya. Kalau dari luar itu temboknya tebal untuk bangunan utamanya ya. Temboknya tebal begini. Kalau yang bangunan belakang itu dapur sama ruang makan itu temboknya tipis. Ada 3 kamar. Itu ya, pendeta yang tugas di sini tidur di situ. Di sini karena ada vikaris, maka vikaris ditempatkan di guest house. Nanti kalau vikarisnya tidak ada, ya siapapun yang jadi tamu tidur di guest house. Itu aja kira-kira yang saya bisa ceritakan. Nah kalau bangunan ini sudah ada perubahan. Kalau bangunan yang lama itu kan seperti di Cornelius, di Bernardus itu, Cornelius tuh sama yang di ujung ini, itu ada batu-batu kecil yang nempel di dinding. Nah kalau ini itu di tahun 90-an mereka perbaiki, ada yang mengatakan itu langsung diplamir Pak, ditutup. Jadi makin sulit untuk bilang kalau ini mendekati asli. Tapi diusahakan memang seperti yang disampaikan di tahun 2021 tidak boleh lebih dari 60%. Ya, 50% atau 60% gitu. Jadi kalau lebih dari itu, lebih dari 40% kalau nggak salah, makanya nggak bisa dianggap. Ya. Dan ini agak susah juga kalau dibilang cagar budaya, karena sudah terlalu banyak yang berubah. Ya kami biarkan begini. Masih proses perbaikan juga, cicil-cicil. Ini kemarin rubuh anginnya, jadi karena lapuk. Jadi kami biarkan dulu supaya nanti sekalian bersama dengan pemecatan bagian luar, renovasi bagian luar. Nah kalau gerbang ini sebenarnya kan ada 2. Di sebelah itu ada juga gerbang. Dulu ada tembok besar itu, tahun 2022 itu kami rubuhkan. Saya bilang kita rubuhkan tembok Berlin itu. Memang tembok besar. Itu sisa bangunan yang dulu sekolah kalau nggak salah. Iya. Nah, tembok yang di sebelah itu bukan tembok pagar, tapi itu tembok bekas kelas. Tembok pagarnya itu batas tangannya masih ada sekitar 1 meter. Jadi kalau ditarik dari ujung sana tiang listrik itu mepet di sikot sana. Nah, tanah itu sebelah masih sengketa itu nanti dengan KAI. KAI bilang ini punya kami. Kami bilang ini punya kami. Jadi makanya disek. Kemarin mau ditutup permanen, cuma kalau ditutup permanen berarti GPB mengakui bahwa itu tanahnya mereka. Jadi kami biarkan saja. Jadi ada beberapa, ya di Serasa Desa itu ada sekitar sekian meter itu. Nah tanahnya temboknya belok itu, jadi di samping pohon beringin itu belok gini, itu bekas kelas. Kalau mau ikut garis yang aslinya itu yang tembok bagian paling luar di ujung, tarik lurus sampai di ujung sikosan. Nah tanah ini ada perubahan, khususnya di sini juga. Itu ada di sudut situ, di ujung garasi pastori itu ada batas dengan pihak pengadilan. Pihak pengadilan itu tanahnya harus geser ke dalam sini sekitar 1 meter. Mereka bangun tembok, diluruskan rezekinya ke kami. Waktu diukur sama BPN ukurannya sama, makanya BPN bilang itu punya kami. Istilahnya tukar. Iya. Nah BPN bilang ini tanahnya lurus tek, nggak ada kalian belok-belok, sertifikat kami belok. Nah sertifikat gereja ini ada 2, tanahnya itu depan sama belakang. Jadi di situ kan ada pohon pisang yang kalau dia panen kami yang ambil. Saya bilang itu pisangnya opa kami yang tanam, kami yang panen. Kalau sikop banyak tamu,
Sikof mau taruh kursi, ngomongnya ke saya. Boleh nggak Pak Pendeta kami taruh kursi kalau ada pelanggan? Saya nggak bisa putuskan karena ini bukan saya yang putuskan. Pengurusnya banyak. Jadi ya saya nggak bisa jawab. Jadi mereka nggak jadi takut. Jadi kalau kami buang sampah di situ, pemandangan Sikof jadi nggak bagus. Jadi akhirnya ya udahlah kami nggak usah buang sampah di situ. Kira-kira begitu. Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi di Jakarta dalam proklamasi. Karena sekarang kan nomenklaturnya oleh pemerintah berganti, ya termasuk gelarnya akhirnya berubah. Kemudian yang kedua di Fakultas Teologi Duta Wacana Jogja, kemudian di Satya Wacana Salatiga, sama di Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Jakarta di Indonesia Timur di Makassar. Nanti 4 itu ketika lulus kami harus lamar, gitu. Harus lamar. Salah satunya menyertakan surat rekomendasi dari sinode bahwa ketika kami kuliah kami memang diketahui oleh sinode. Itu sebagai satu syarat kami untuk masuk jadi vikaris. Vikaris kami kalau yang sekarang itu mereka harus ikut pembinaan sebulan ya, sebulan di Lawang. Kami punya pusat pembinaan warga gereja di Lawang. Pasar Lawang itu belok kanan naik ke atas. Dekat Pabrik gula itu ya? enggak, dari dekat pabrik gula. Dia mau ke arah di depan dekat stasiun, Bu. Dia kalau di situ ada biara sampai judi biliar dekat situ di Lawang. Nah di situ selama lebih kurang 1 bulan, kemudian nanti dari kantor pusat itu menentukan si A itu masuk sini, si B masuk sini, ketemu dengan mentornya dibawa setahun, nanti kembali lagi ke sana. Dievaluasi lebih kurang 2 minggu. Nanti kalau dinyatakan lulus, dia bisa masuk tahun kedua. Nanti kalau dinyatakan lulus lagi, dia bisa ditabiskan. Nanti setelah ditabiskan itu dia masuk ke pos-pos pelkes. Kami nyebutnya pos pelkes, ya. Pada umumnya di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, di pedalaman-pedalaman yang mulai dari yang ada sinyal sampai nggak ada sinyal, mulai dari yang naik motor sampai yang dia harus naik kapal, pesawat. Kayak di Kalimantan Utara itu di daerah Apaukayan, itu dari Samarinda harus naik pesawat. Kalau naik kapal, saya pernah tanya berapa lama kalau naik pesawat? Itu bisa 1 minggu lewat sungai. Ada yang harus naik longboat itu bisa 2 hari. Itu kalau di Kalimantan Timur itu, Kalimantan Utara kalau sudah namanya long, gitu ya, long aran, long apa, pokoknya itu pasti dia sudah masuknya di dalam. Itu bisa nanti sampai 4-5 tahun baru tarik ke gereja yang agak sedikit besar. Nanti baru ditarik lagi ke kota terus. Caranya begitu.